Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ica, boleh pinjem bukunya? Tanya Anaya tanpa memperdulikan murid yang lain membuat kegaduhan. Tentu saja boleh, Nay, jawab Ica seraya mengeluarkan buku pelajarannya dan memberikannya kepada Anaya. Kita kerjakan bersama, ucap Anaya. Aku sedikit pusing jika mengerjakan matematika, otakku buntu, jawab Ica jujur sembari memijat pelipisnya. Melihat rumus matematika saja sudah membuatnya mual. Tenang saja, aku akan mengajarimu dengan cara yang lebih mudah, jawab Anaya. Benarkah? Tanya Ica, dan Anaya mengangguk berulang kali. Wah, sepertinya kamu ini adalah murid yang sangat cerdas, tapi kenapa kamu pindah sekolah? Ucap Ica sekaligus bertanya kepada Anaya. Aku mencari sekolah yang nyaman dan teman-teman yang menerimaku apa adanya, jawab Anaya, sembari mengambil pensil mulai mengerjakan tugas. Iya sih, mencari teman yang tulus kepada kita itu sangat sulit, ucap Ica membenarkan perkataan Anaya. Tapi aku tulus kepadamu, Nay, karena aku tahu jika kamu adalah anak yang baik, ucap Ica sambil menyisir rambut Anaya yang hitam berkilau sangat indah. Naya, maafkan aku karena menyentuh rambutmu yang indah ini. Kamu membuatku iri, ucap Ica jujur. Iya, tidak apa-apa, jawab Anaya sambil tersenyum. Naya, kamu pakai headset? Tanya Ica saat rambut Anaya tersibak. Ia melihat headset berwarna putih menempel di telinga Anaya. Anaya langsung merapikan rambutnya, tersenyum kepada Ica. Iya, aku kan suka mendengarkan musik, bohongnya. Oh, tapi sebaiknya jika sedang jam pelajaran dilepas saja, takutnya ketahuan oleh guru. Nanti kamu terkena masalah, jawab Ica. Iya, Cak, terima kasih sudah mengingatkan aku. Tapi saat ini kan jam kosong, jadi boleh dong mendengarkan musik, jawab Anaya. Boleh, sini aku pinjam headsetnya, aku juga ingin dengar, pinta Ica. Anaya gugup mendengarkan permintaan Ica. Secepat mungkin dirinya mengalihkan perhatian. Cak, kita kerjakan tugas dari Pak Wali kelas saja, ucap Anaya, lalu melepaskan salah satu ABD-nya dan memasukkannya ke dalam tas. Oke deh, jawab Ica. Anaya bernafas lega, kemudian keduanya mulai mengerjakan tugas. Jam istirahat telah tiba. Ica sangat bersemangat untuk membawa Anaya menuju kantin. Jika di sekolah ini, kamu harus menghindari siswa yang namanya Gerald dan trio racun, ucap Ica sembari menggandeng tangan Anaya menuju kantin. Memangnya kenapa? Tanya Anaya. Gerald adalah siswa famous di sini karena ketampanannya dan keahliannya bermain alat musik. Dia digandrungi banyak siswi, tapi sayang dia dijaga oleh 3 siswi centil yang so disgusting. Jelas Ica berekspresi jijik di akhir kalimatnya. Anaya mengangguk saja bertanda mengerti. Sampai di kantin, Anaya dan Ica memesan es jeruk dan makanan ringan. Kok sama kalau kita lagi diet, ucap Ica yang duduk bersisian dengan Anaya. Iya, berat badanku naik 1 kilogram. Kata ibuku, seorang wanita itu tidak boleh gendut, ucap Anaya meminum es jeruknya dari sedotan. That's true, bestie, jawab Ica tertawa pelan. Krauk, 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 Anaya dan Ica memakan keripik ketelanya sambil memainkan ponsel, sesekali mengobrol dan bercanda. Anaya merasa sangat senang dan bahagia karena ia mendapatkan teman yang sangat baik seperti Ica. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana, Nay? Boleh kan kalau kapan-kapan aku main? Tanya Ica menatap wajah Anaya yang sangat mulus seperti pantat bayi.
Aku malu, Cak, rumahku jelek, jawab Anaya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Cak. Aku saja bisa sekolah di sini karena beasiswa, ucap Ica. Wah, benarkah? Kamu hebat banget, puji Anaya. Enggak juga, lebih hebat kamu, Nay. Udah cantik dan baik lagi. Ica memuji balik. Waduh, hidungku rasanya mau terbang nih, ucap Anaya tertawa pelan lalu menyedot es jeruknya. Ya ampun, wajahnya mulus sekali, pikir Ica sembari meraba wajahnya yang ditumbuhi banyak jerawat. Lalu ia membenarkan kacamata minusnya yang bertengger di hidung mancungnya. Kenapa? Tanya Anaya yang sejak tadi diperhatikan oleh Ica. Tidak apa-apa, hehe, jawab Ica tertawa pelan. Jam istirahat sudah mau habis, kita ke kelas yuk, ajak Ica dan diangguki oleh Anaya. Cak, aku mau ke toilet dulu, ucap Anaya saat mereka sampai di depan kelas. Oh, ya sudah, kamu tinggal lurus saja, nanti belok kiri dan mentok, di sanalah toiletnya, jelas Ica sembari menunjuk jalan ke arah toilet yang ada di ujung sana. Oke, Anaya langsung berlari menuju toilet, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara piano yang terdengar begitu indah. Anaya sangat penasaran. Ia mengurungkan niatnya ke toilet dan membelokkan langkahnya ke ruang musik. Anaya memejamkan mata, dalam benaknya bertanya, siapa yang memainkan piano seindah ini? Anaya membuka sedikit pintu ruangan tersebut, mengintip ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai macam alat musik. Suara piano itu terdengar begitu indah, Anaya sampai terpaku di sana menatap punggung seorang siswa yang sedang bermain piano dengan begitu lihai. Anaya mendesis karena ia lupa jika akan ke toilet untuk buang air kecil yang sudah terasa di ujung. Dengan terpaksa, Anaya segera beranjak dari sana menuju toilet. Hei, kenapa kamu lama sekali? Tanya Ica ketika Anaya sudah duduk di bangkunya. Tadi aku mendengar suara piano yang sangat indah dari dalam ruangan musik, jawab Anaya. Oh my god, kamu bertemu dengan Gerald, pekik Ica tertahan. Anaya menggeleng sebagai jawaban. Syukurlah jika kamu bertemu dengannya, segeralah menghindar, ucap Ica. Iya, jawab Anaya mengangguk pelan. Bel sekolah berbunyi 2 kali, bertanda jika waktu istirahat sudah habis. Seluruh murid kembali ke kelasnya masing-masing, duduk dengan rapi karena jam pelajaran akan dimulai lagi. Kecuali seorang siswa yang masih berada di ruangan musik yang sedang sibuk mencoret-coret sebuah kertas, menyobeknya dan membuangnya ke tempat sampah, dan ia melakukannya sampai berulang kali. Sepertinya siswa tersebut sedang sangat kesal. Otak gua kenapa selalu ngeblank? Kesalnya ingin menciptakan sebuah lagu namun selalu gagal. Ralph, kamu dipanggil kepala sekolah, ucap teman sebangkunya yang bernama Lucky yang mempunyai julukan si Londo Kampung. Wajahnya yang bule namun bahasanya medok khas Jawa Tengah. Apalagi sih, jawab Gerald seraya menoleh ke temannya yang berdiri di ambang pintu. Ya mbuh ramudeng. Ya nggak tahu, jawab Lucky sembari mengedikan kedua bahunya bersamaan. Lo kalau ngomong jangan pakai bahasa planet, kesal Gerald seraya beranjak dari duduknya. Wah, penghinaan ini. Kamu tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Tanya Lucky. Apa ya? Gue lupa, jawab Gerald. Begini, kalau sekolah sampai pintu gerbang doang. Otaknya dedel, bodoh, umpat Lucky sambil menunjuk Gerald yang berdiri tidak jauh darinya. Bacot loh, gue cabut dulu, mau menghadap kepala sekolah, ucap Gerald lalu segera berlalu dari sana.
Ya, hati-hati. Semoga kamu tidak ditelan hidup-hidup sama singo barong, seru Lucky kepada Gerald yang sudah menjauh dari pandangannya. Sudah 3 bulan lebih kamu menunggak uang sekolah dan juga sering bolos. Kamu ini mau jadi apa? Kepala sekolah rasanya ingin menjambak rambutnya sendiri lantaran kesal dengan siswanya yang paling badung itu. Saya mau menjadi musisi terkenal, Pak, jawab Gerald. Diam kamu, aku tidak bertanya kepada kamu, sentak kepala sekolah. Lah, tadi kan Bapak bertanya, ucap Gerald. Diam, kamu diam, Bapak akan menghubungi kedua orang tuamu, ucap kepala sekolah. Hubungi saja, seperti biasa, mereka tidak akan peduli denganku, jawab Gerald dengan santainya. Ia menunggak uang sekolah bukan karena tidak mempunyai uang, namun ia sengaja melakukannya hanya untuk mencari perhatian kedua orang tuanya yang sibuk dengan bisnis mereka. Kembali ke kelas sana, ingat jangan kabur lagi, ucap kepala sekolah merasa kasihan dengan muridnya itu yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Baik Pak, terima kasih, ucap Gerald beranjak dari duduknya menuju kelasnya. Ia malas untuk belajar, ia lebih suka bermain musik sekaligus untuk menghibur hatinya yang terasa kesepian.